Pada video ini saya akan ngobrol santai aja ya, tapi topiknya serius nih. Dan sering bikin banyak orang ketakutan. Ya, yang kita bahas adalah pinjol itu bisa lacak lokasi nasabah. Ya, akhir-akhir ini karena kemajuan teknologi, katanya sih pinjol itu bisa melacak nasabah, lokasi nasabah. Apakah benar? Oke, kita akan bahas ya. Nah, banyak banget yang nanya, Bang, bener nggak sih kalau kita gagal bayar nanti kita dilacak lokasinya? Katanya sih pinjol sekarang udah ada cyber team. Saya pernah baca tuh ada cyber team yang bisa lacak kita gitu kan. Bener nggak sih? Terus akhirnya takut gitu kan. Oke, nah disinilah kita perlu meluruskan ya faktanya, biar nggak makin panik dan nggak gampang percaya info yang belum jelas kebenarannya. Berita itu nyata apa nggak? Oke, pertama-tama kita luruskan tentang masalah eh, pelacakan lokasi atau adanya cyber team. Kadang developer atau pinjol yang ngomong gini, kami punya cyber team, kami tahu lokasi kalian, kalian tuh nggak bisa kabur, gitu kan? Kamu nggak bisa kabur. Nah, Desi sering ngancam gitu kan. Pokoknya Desi itu bilang, saya tahu kalau lokasi eh, kalian tuh ada di mana. Wah, ini kedengarannya serem nih. Tapi kita harus tanya balik lagi ke diri kita. Apa benar mereka itu punya tim khusus untuk melacak lokasi orang? Atau ini cuma ancaman yang biar kita takut? Jawabannya ini lebih ke arah gertakan aja. Ya, kenyataannya bisnis mereka itu bukan lembaga intelijen, bukan aparat hukum, bukan detektif swasta gitu kan. Nah, mereka cuma perusahaan yang mau ngambil uangnya kembali gitu doang. Jadi mereka berusaha segala cara untuk menekankan psikologis nasabahnya, termasuk pakai istilah keren kayak cyber team, padahal ini cuma oknum yang biasa-biasa aja. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bisa apa benar nih mereka bisa lacak lokasi kita? Nah, ini penting banget kalian tahu ya. Secara teknis, beberapa aplikasi pinjol memang punya izin akses ke lokasi atau GPS. Nah, saat kita install aplikasinya. Tapi itu hanya berlaku saat aplikasi aktif dan kamu izinkan aksesnya. Terus mereka nggak bisa melacak kalian secara real time. Itu nggak bisa. Nah, yang bisa mereka lihat mungkin hanya lokasi terakhir saat kalian login atau data yang kamu masukkan atau yang isi saat awal daftar seperti alamat rumah atau kantor. Nah, kalau ada DC yang bilang sekarang saya tahu keberadaan kamu ada di mana, ada DC yang macam gitu kan. Nah, kemungkinan besar itu cuma menebak-nebak atau mereka lagi coba mengintimidasi kalian supaya cepat bayar. Bukan karena mereka punya sistem pelacak yang canggih gitu, seperti yang kalian bayangkan, enggak gitu. Terus yang jadi pertanyaan, apakah melacak lokasi itu legal? Nah, ini juga penting ya. Melacak lokasi seseorang tanpa izin atau dengan cara ilegal sampai menyebarkan informasi itu termasuk pelanggaran hukum privasi ada atau Undang-Undang ITE. Kalau ada pihak yang menyebarkan lokasi kamu atau foto kamu bahkan kontak-kontak yang terdekat kalian ke publik, itu bukan hal yang wajar dan bisa dilaporkan ke pihak berwenang. Nah, maka dari itu ya, kalau kalian merasa diperlakukan tidak adil, kalian bisa lapor ke OJK atau ke Kominfo. Ya. Lalu kenapa sih banyak orang yang takut? Jawabannya karena kurangnya edukasi, bahkan hoax yang tersebar di internet. Orang-orang yang gampang panik karena dengan istilah cyber team akan dilacak, akan didatangi polisi, padahal semua itu belum tentu benar. Apalagi ditambah dengan oknum-oknum penipu yang ikut meramaikan. Bilang bisa bantu lunasi utang kalian lah, bisa hapus data kalian, tapi ujung-ujungnya malah nipu. Bayangin aja orang sudah susah karena utang malah ditipu 2 kali. Ini lebih kejam deh kayaknya daripada DC pinjol. Ya nggak? Terus bagaimana kalau benar dihubungi atau diancam? Kalau kalian mendapat ancaman dari pihak penagih pinjol, baik melalui telepon, SMS atau WhatsApp atau bahkan media sosial, ingat hal ini ya. Ada 4 cara. Yang pertama, kalian tuh tetap tenang, jangan panik. Jangan langsung percaya apapun yang mereka katakan. Saring dulu infonya. Terus kedua, dokumentasikan semua bukti ancaman, ya, screenshot, rekam, atau simpan pesannya itu. Itu penting kalau kalian nanti ingin lapor. Ketiga, laporin aja ke OJK, ke Kominfo juga boleh. Jika merasa dirugikan. Terus yang keempat, jangan tergoda dengan jasa joki pinjol apapun atau penghapus data. Banyak orang yang mengaku bisa bantu padahal malah mereka bawa kabur uang kalian. Oke. Terus
Lalu harus bagaimana Bang menghadapi pinjol ini? Kalau kalian memang belum bisa bayar, katakan saja sejujurnya emang nggak bisa bayar. Kalau kalian punya uang tapi dikit, ya udah minta keringanan, siapa tahu ini bisa. Kalau pinjol legal biasanya mereka akan kasih solusi. Tapi kalau pinjol ilegal, lebih baik kalian stop bayar, fokus menyelesaikan lewat jalur hukum atau pengaduan ke OJK. Karena pinjol ilegal itu nggak boleh dibayar. Kata pemerintah seperti itu. Jadi ingat ya, gagal bayar itu bukan kriminal dan kalian itu bukan penjahat. Kalian itu cuma orang yang sedang kesulitan, yang sedang berjuang. Dan orang yang sedang berjuang tidak layak ditakut-takuti atau dipermalukan. Oke, kesimpulannya, jangan mudah termakan takut. Jangan bayangkan mereka seperti agen-agen rahasia yang bisa melacak kalian sampai ke rumah, bahkan lokasi kalian lagi ngapain tuh nggak bisa. Enggak, realitanya nggak semenyeramkan itulah. Mereka cuma perusahaan yang sedang nagih utang. Kalau kalian tahu batas-batasan hukum, kalian juga bisa melindungi diri kalian sendiri. Jangan sampai rasa takut ini mengalahkan logika kalian. Jangan sampai tekanan ini membuat kalian ambil keputusan yang merugikan diri sendiri. Yakin deh, semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Oke teman-teman, semoga pembahasan video ini membuat kalian lebih tercerahkan. Yang sempat bingung atau takut untuk menghadapi tagihan pinjol, tetap tenang, tetap kuat, dan jangan lupa banyak berdoa. Semoga kalian diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.